1,000 meters to the next one. All right, get in the car. All right, go. Your robo-dog's coming. No, we don't need my robo-dog. If you did win, what would you spend the $50,000 on? Put some money onto my house. Paying a mortgage is scary. Look at him being financially responsible. Itu apa padahal? Nggak tepatnya sih, jadi face reading. Bahasa awam itu Face reading. Kan ada palmistry, Ada palmistry, betul. ada juga face reading. Tapi ini bukan yang mistis-mistis sih, soalnya Iya, aku pun takut. Ayo. Jadi kamu ngeliat karakter wajah orang. Sering dimanjain, disayang, ditraktir, diajak pacaran guys. Karena itu adalah ibadah loh. Seperti tadi malam, aku ngajakin istriku nonton dan dinner cantik. Nggak ada di planning, kita jadinya double date guys. Dengan pasangan halal juga nih guys, Lesti dan Bila. Udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya nggak baca dulu hadis ya. Saya mau tentang bicara tentang kesuksesan Deddy Corbuzier. Itu dalam beberapa jam itu yang siapa tuh yang peramal wajah itu yang nonton bisa hampir 1 juta ya, belum sampai satu hari atau 23 jam atau 24 jam. Itu kan luar biasa. Oh sudah 1,3 juta sebelum 1 jam ya, sebelum 1 jam, sebelum 1 hari itu 1,3 juta viewers. Berarti dia sekarang itu YouTuber yang paling sukses ya, yang paling besar ya di Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier ya. Dan dia ranking 1 ya dari segi pendapatan. Yang pertama, yang kelima tentu Atta Halilintar, yang kedua, yang keempat maksud saya. Yang keempat itu siapa itu? Kalau Ria Ricis ketiga ya. Yang keempat tuh Baim Wong ya. Ketiga Ria Ricis, kedua itu si siapa itu Raffi Ahmad sama istrinya itu Nagita ya. Terus yang pertama tentu Deddy Corbuzier ya. Nah itu yang bedanya. Jadi 2, 3, 4, 5 ya. Deddy Corbuzier nomor 1. Nah, itu posisi sekarang ya. Tetapi kalau dibanding, nah sekarang saya mau bahas kenapa dia bisa hebat ya. Saya kira karena latar belakang jam terbangnya sebagai entertainer di hitam putih yang puluhan tahun. Jadi dia sudah mengetahui taste, selera, dan muyul kecenderungan pasar ya, sehingga kira-kira orang ini akan ditonton ditonton banyak orang karena inspirasi yang bisa digali dari narasumber yang didatangkan. Dan itu kan sudah latihan ya bertahun-tahun di hitam putih, itu yang menyebabkan dia unggul dari Corbuzier itu dibanding Ria Ricis, Atta Halilintar, siapa itu Baim Wong dan Raffi Ahmad. Mereka umumnya menjadi subjek ya, menjadi subjek. Yang keempat itu kalau narasumber, kalau si Deddy Corbuzier itu kan orang yang mewawancarai, dia sebagai subjek yang berperan. Sementara Atta Halilintar betul-betul tidak pernah wawancarai orang. Baim Wong juga begitu, si Ria Ricis dan Raffi Ahmad. Jadi itu yang menjelaskan kenapa Deddy Corbuzier itu bisa viewersnya banyak dalam podcastnya itu, podcast Deddy Corbuzier. Let's close the door itu ya. Bahasa Inggris barang, let's close the door. Maksudnya apa sih? Let's close the door itu tutup pintu itu ya. Close itu kan artinya 2. Close itu menutup, atau close itu dekat. Itu dulu sewaktu saya belajar bahasa Inggris di Pare. Tetapi itu menjelaskan ya, meskipun dia semacam single fighter ya, ada tim kecilnya Deddy Corbuzier itu. Tapi dia sekarang menjadi unggul karena jam terbangnya yang sudah tinggi sebagai seorang entertainer yang sangat mementingkan kepuasan pelanggan. Dia sangat berorientasi pada customer satisfaction orientation. Benar nggak bahasa Inggris saya itu? Jadi dia berorientasi pada kepuasan penonton, kepuasan pelanggan. Siapa? Ya Deddy Corbuzier itu, dan dia sudah melakukan sama experience, bukan experience ya. Latihan itu apa sih bahasa Inggrisnya itu?
practicing ya, sudah melakukan pengalaman praktis itu selama puluhan tahun di TV di hitam putih, dan sekarang dia memakai YouTube miliknya sendiri dan bukan milik perusahaan sebuah stasiun televisi. Itu kan hanya mediumnya yang berbeda, tapi kan sama ininya, sama polanya. Dia mewawancari seseorang. Nah, itu pekerjaan lama yang tidak bisa diungguli oleh semua YouTuber dengan nama besar sekalipun. Kita lihat Fadlizon, penontonnya ya nggak banyak karena dia bukan seorang entertain. Atau Helmi Yahya sekalipun, dia kan raja kuis ya. Ketika wawancarai yang panjang dan podcast, tentu tidak secanggih Deddy Corbuzier ya, yang bisa menyentuh hal-hal yang membuat orang itu terharu, terkejut, dan menyenangkan, memuaskan penonton. Nah, itu hanya ada dimiliki oleh seorang Deddy Corbuzier yang memiliki ribuan jam terbang sebagai seorang pewawancara. Tapi wawancara sekelas Karni Ilyas juga nggak bisa menandingi Deddy Corbuzier karena dia wawancara untuk media cetak ya, bukan untuk televisi. Siapa Karni Ilyas itu 40 tahun sebagai wartawan cetak ya. Kalau Deddy Corbuzier itu wartawan stasiun TV dan sudah terlatih di situ. Ya meskipun penontonnya banyak juga Karni Ilyas Club itu, tapi ya tetap dia akan tunduk patuh takluk di hadapan Deddy Corbuzier yang usianya jauh lebih muda dibanding Karni Ilyas yang wartawan senior Tempo ya. Dulu dia Tempo, saya juga dulu 15 tahun jadi wartawan Tempo. Saya 15 tahun wartawan Tempo. Tempo punya duit, Tempo nggak punya duit. Tapi Deddy Corbuzier itu kalah ya sama Mr. Beast ya. Mr. Beast itu dalam waktu berapa? Sehari itu bisa 5 juta yang nonton. Wah, lebih gila lagi dibanding Deddy Corbuzier. Mr. Beast itu berapa ya? 30 juta kalau nggak salah ininya, subscribernya. Kenapa dia bisa sekali tayang, meskipun dia uploadnya seminggu sekali, itu yang nonton puluhan juta si Mr. Beast itu karena dia berada dalam satu company ya, diorganisir dalam satu industri sebagai YouTuber. Jadi ada beberapa YouTuber dunia itu bergabung dalam satu perusahaan, dan dia bagi yang ini bagian A, ini bagian B, bagian C, tema konten-konten yang berbeda. Terus dikaitkan dengan industri burger misalnya. Terus nanti kontennya tentang burger, sehingga sekaligus viewernya banyak, penjualan burger dari perusahaan yang dibikin oleh si Mr. Beast itu juga laku. Jadi dia konten-konten YouTube-nya berbeda dengan Deddy Corbuzier yang steril dari dunia industri kan. Hanya betul-betul satu entertain yang inspiratif aja. Tapi kalau Mr. Beast tuh kontennya itu linkage, ngerti linkage gak? Terhubung dengan dunia industri, sehingga dia itu betul-betul YouTuber adalah part of industri ya, atau bagian dari kapitalisme ya. Numpukin modal, betul-betul nyari duit itu, nggak ada persoalan-persoalan nilai di situ ya, apa persoalan dakwah maksud saya gitu ya. Jadi itu kan pilihan-pilihan hidup atau pilihan-pilihan paradigma yang berbeda-beda. Paradigma ngerti nggak? Paradigma, saya juga nggak ngerti. Saya boleh mungut tadi paradigma itu paradigm. Bahasa Inggris apa, saya buka apa ini Webster New World Dictionary. Paradigma itu gugus pandang ya, gugus pandang. Yang nanti ya udah pokoknya paradigmanya berbeda. YouTuber sekelas dunia seperti apa si Mr. Beast, nanti dibuka aja Mr. Beast. Atau tentu YouTuber terbesar di dunia adalah bukan Mr. Beast ya. Mr. Beast itu banyak yang nonton, tapi subscribernya hanya 30 juta, hampir mirip dengan Atta Halilintar. Tapi yang paling banyak tentu PewDiePie ya, 110 juta subscriber. Itu juga luar biasa YouTuber muda seperti PewDiePie. 21 tahun sudah bisa memberikan rumah miliaran untuk emaknya. Anak kita 21 tahun
masih main motor, masih main HP, masih bangun kesiangan, nggak pernah sholat subuh. Umur 21, 22, 23, 24, 25. Masih nyari kerja dan berusaha untuk jadi, ya begitulah, kerja seadanya, serabutan. Si PewDiePie atau MrBeast sudah bisa menghasilkan jutaan dolar ya, dan bisa memberikan rumah untuk orang tuanya sebagai birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dia nggak kenal birrul walidain ya, karena mereka non muslim, tapi sudah bisa membahagiakan atau paling tidak melakukan puncak-puncak prestasi di usia muda. Udah gitu aja, sekedar catatan, apalagi ya, pokoknya poin dari YouTube sekarang yang saya bikin ini, ayo kita intinya itu masuklah ya, berjuta-juta anak muda generasi milenial masuklah ke dunia YouTube ya, sebuah gejala modern YouTube itu, dan gunakanlah YouTube itu bagian dari proses-proses untuk pengembangan diri dan juga pengembangan masyarakat ya, bukan semata-mata cari uang. Uang itu juga perlu, tapi betul-betul untuk memberdayakan diri sendiri, menginspirasi diri sendiri, menyemangati diri sendiri, juga memberikan satu inspirasi dan semangat kepada orang lain. Dan 5 YouTuber terbesar di Indonesia itu salah satu referensi ya, yaitu pertama Atta Halilintar, Ria Ricis, Baim Wong, misalnya sebelah itu Rans Entertainment, Nagita, dan Raffi, juga Deddy Corbuzier. Masih banyak lagi ya yang bisa dipelajari, seperti Zuni and Family. Itu satu video itu ditonton oleh 2 miliar orang, 100 juta. Zuni Family cuman main balon doang, itu yang balon di tangan dulu. Buka Zuni, ZUNI NAND Family, FAMILY. Itu ada satu video yang ditonton oleh 2 miliar 100 juta. Kemarin baru saya lihat 2 hari yang lalu. Dulu pernah saya komentari waktu viewers video itu masih 1 miliar. Sekarang 2 miliar 100 juta. Jadi itulah Zuni Family ya. Dari Indonesia, orang Jawa Tengah itu kayaknya suami istri punya anak balita 2. Jadi kelihatannya yang main-main tuh anaknya sama istrinya, yang megang kamera suaminya. Zuni and Family bikin seperti itu, nanti penontonnya banyak, itu sebulan dia bisa dapat 600 juta itu. nggak usah jadi guru TK, nggak usah jadi guru TK, jadi YouTuber aja. Zuni and Family ya, buka ZUNI AND Family, FAMILY. Ya itulah ya. Jadi yang gila itu bukan hanya Deddy Corbuzier ya, Zuni Family juga YouTuber gila. Jadi yang kalau politisi gila itu gila beneran, dia nyolong uang, menggunakan jabatan ya, pejabat-pejabat publik, ada yang bunuh, ya enggak? Pakai seragam bunuh 6 orang itu loh. Gila juga itu. Orang nggak salah dibunuh, disiksa, coba dikirimi 19 peluru timah panas ke 6 pemuda itu gila. Sorry nih, untuk memperbaiki bangsa kita sendiri. Ini bangsa kita yang harus kita urus sendiri. Perbuatan-perbuatan membunuh itu bukan hanya soal menghilangkan nyawa, itu dosa besarnya sampai ke akhirat tuh. Level leadershipnya itu kena semua, itu bukan hanya yang membunuh, yang memerintahkan itu, yang memberikan satu garis komando itu kena semua sampai akhirat itu ya. Kita perhatikan, kita ingatkan bahayanya membunuh itu. Dalam Islam itu ada 5 yang dijaga, tujuan maqasidus syariah itu. 1, menjaga darah supaya tidak tertumpah. 2, menjaga din supaya tetap jangan sampai keluar, dijaga, jangan dinista, jangan dihina, itu din, itu agama itu ya. Hifdzuddin ya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, jangan sampai ditumpahkan darah, jangan sampai dibunuh. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal, jangan sampai pakai narkoba, pakai sabu, minum minuman keras gitu kan. Yang tadi jangan sampai murtad, itu jangan sampai ngikuti kece
itu udah jadi orang Islam terus murtad keluar dari Islam hanya untuk cari duit sebagai YouTuber kan, dengan cara menjelek-jelekan Quran, Sunnah dan Nabi Muhammad. Yang ketiga, keempat tuh hifzun nafs, menjaga keturunan. Jangan Anda persinahan sebelum pernikahan, ya kan? Jangan sampai hamil sebelum nikah, karena itu tujuan syariat Islam adalah menjaga keturunan, sehingga si anak itu bapaknya si ini, jangan si anak itu nggak tahu bapaknya di mana, ya kan? Binnya itu jelas. Nah, terus yang terakhir apa itu, ada 5 itu Hifzuddin. Yang kelima saya lupa, tolong ditambahin ya. Jaga akal, jaga agama, jaga keturunan, jaga hifzul mal, menjaga harta, ya, jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi. Uang orang diambil itu nggak boleh. Islam, syariat Islam tujuannya adalah menjaga harta. Harta adalah milik privat, jangan sampai misalnya istri buka dompet suaminya terus ngambil uang tanpa izin suaminya, itu nggak boleh, harus izin suami. Tapi kalau suaminya pelit, kata Rasulullah, boleh diambil secukupnya. Itu kan ada juga kasus suaminya pelit, ya kan, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya pelit. Boleh nggak saya ngambil uang suami saya? Boleh, secukupnya. Nggak usah bilang. Rasulullah itu memang canggih dia. Wah, keren pokoknya Nabi Muhammad tuh. Makanya jangan dihina-hina, dosa itu menghina Nabi Muhammad, dan dia harus dihukum mati. Nah, kemarin ada yang menghina Nabi Muhammad tuh mati 2 ya, di yang Swedia sama di mana itu. Ya lebih baik yang menghina Nabi Muhammad tuh memang harusnya dihukum mati ya. Nggak ada nilainya dalam kehidupan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padungi juga tertua di semester fasbir sabron jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.